Oke, selamat bonsai. Kembali lagi bersama Tunas Muda Bali Bonsai. Hari ini kita akan review salah satu bonsai yang dimiliki oleh teman saya. Itu boleh tahu namanya? Ya, nama saya Nadiarta, bisa dipanggil Nadi. Ya, sedikit bahan di sini. Ya. Jadi tepat lokasinya di Jadi pisah lebih tepatnya. Ya. Tepatnya di Sanggulan ya? Ya, Sanggulan Tabanan. Oke, jadi hari ini kita akan review pohon amplas, yaitu Ficus amplas. Nah, sebelumnya tadi kita lihat di sini koleksi beliau. Nah, jadi sekarang kita langsung fokus ke pohonnya dan kita simak bersama-sama seperti apa pohonnya. Ya, oke sobat bonsai. Nah, jadi ini pohon amplas yang saya tadi bilang ya. Oke, jadi ini adalah pohon amplas putih yang dimiliki oleh Bli Nadi. Oke Bli, jadi di sini kita akan berbincang-bincang tentang story pohon ini dan perkembangan pohon ini. Dan kemungkinan saja apakah Bli ini berbudidaya dari sejak kecil pohonnya, apa memang ada dapat ibahan dari teman untuk story pohon ini. Jadi story pohon ini saya dapat dari teman saya dulu di Pejaten. Ya. Ya, itu namanya Bli Tole. Ya. Saya lihat barangnya lumayan. Terus saya coba tawar-menawar dan habis itu saya dapat pohonnya. Kalau nggak salah tulis Saudagar Genteng ya? Ya, betul. Oke. Tulis Saudagar Genteng Pejaten. Pak Tulis Saudagar Genteng, how are you? Pohonnya ini di sini masih masih sehat ya. Jadi jika Pak Tole menonton video ini, silakan lagi simak pohonnya. Pohonnya sekarang seperti ini. Oke, jos ya. Ya, oke sahabat bonsai. Nah, jadi pohon ini ternyata ibahan dari Bli Tole Saudagar Genteng, dan saya juga sempat review di tempat beliau. Nah, pohon ini kurang lebih udah berapa lama Bli pelihara? Jadi pohon ini dari bulan Desember tahun lalu. Bulan Desember tahun lalu, akhir berarti ya? Akhir. Jadi selama pemindahan dari rumah Pak Tole sampai di sini, apakah pohon ini mengalami situasi stres atau ngedrop atau kondisinya kurang bagus itu? Kebetulan waktu itu kondisinya bagus ya, pohonnya lagi subur sekali, jadi tinggal diangkat aja waktu itu dari tempat groundnya beliau. Habis itu didiamin selama 1 minggu, habis itu saya ambil, terus saya bawa pulang sih. Oke sahabat bonsai, jadi seperti itu ya. Oke, jadi kita simak bersama-sama pohonnya. Oke, jadi kita lihat dari akar ya. Dari akar ini saya lihat udah melalui proses pemotongan akar, dan di sini sudah ada sedikit pemecahan akar, dan sekarang masih tinggal menunggu pemulihan dari kambium ini agar bisa menutup. Nah, di sini dipotong juga, masih menunggu akar-akar yang baru, dan kondisi akar di sini sudah lumayan melingkar. Untuk size pohon ini kurang lebih ya, kita kira-kira aja ya, mungkin ada sekitar 75 cm untuk lingkar batang. Oke, naik ke atas, ini batang, dan ini kemungkinan akan menjadi terusan batang, dan langsung menuju kemungkinan ada pertumbuhan tunas baru, bisa menjadikan leher, kerangkai mahkota dan seterusnya. Nah, di sini beliau melakukan teknik tempel susu, karena pohon Ficus itu bisa kita lakukan untuk teknik ini, dan sangat gampang untuk menempel, begitu ya beliau. Ya, betul. Nah, jadi untuk sisi ini kemungkinan nanti seiring berjalannya waktu mungkin ada konsep yang akan dibuat di sini, karena pohon ini masih melalui proses gerak dasar dan tahap penyuburan. Ya. Dan di sini bisa kita katakan cabang ya. Kita katakan saja di sini cabang yang pertama dulu, karena di sini belum ada gambar sama sekali. Kita katakan ini cabang yang pertama, dan ini terusan cabang. Dan ini kemungkinan dulu sengaja dipotong, kemungkinan saja ukurannya sudah
besar dan overload, oversize. dan di samping itu juga karena ada pemotongan akar pada saat pengangkatan dan pemindahan pohon ini, maka ini harus dipotong. Kalau tidak begitu pohonnya kemungkinan saja akan jadi stres ya. Dan di sini saya lihat juga ada sedikit apa namanya teknik tempel susu juga, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke. Nah di sini juga ada tempel susu, kemungkinan nanti jadi terusan cabang ini juga. Nah jadi pohon ini masih proses dan kita tidak bisa tentukan nanti hasil akhirnya seperti apa. Jadi kalau kita bermain bonsai, khususnya penghobi bonsai, bukannya di sini kita mengajari, kita berusaha untuk berpikir nikmati prosesnya dan jangan pernah berpikir hasil akhirnya. Kalau kita memikirkan akhir-akhir, ya otomatis kita akan pusing sendiri. Ya, Ya seperti itu ya Bli ya. ya pasti itu Bli. Oke, jadi Bli kan udah mengkonsep pohon ini. Ya, Yang nanti Bli jadikan sudut pandang yang terbaik dari pohon ini yang mana kira-kira Bli? dari sebelah sini Bli. Ini Ya, sudut untuk depannya nanti di sini. depannya di sini ya, sudut pandang yang terbaik. Bli ini yang pilih ya. Ya, Jadi ini bisa katakan kita menjadi background. ya backgroundnya di sini. Sebelah Oke. sini. Jadi cabang ini teman-teman, cabang ini kemungkinan saja nanti bisa menjadi background. Dan seperti yang saya bilang tadi, karena pohon ini masih proses, dan seandainya seiring berjalannya waktu ada mungkin Belinya sibuk atau lost control pohonnya, mungkin saja ada perubahan ya, karena kita kan tidak pernah tahu perkembangan pohon seperti apa. Oke, jadi seperti itu. Nah untuk gininya Beli, untuk media mungkin ada yang berbeda. Untuk medianya saya cuma pakai di sini pasir kali aja Bli. Pasir kali Pasir tok. kali terus ditambahin sama sekam mentah, sekam bakar. Sekam mentah dan Ya. sekam bakar. Oke, jadi untuk pemakaian sekam mentah itu apakah tidak terlalu riskan Bli untuk diserang oleh hama? Mungkin sekam mentahnya itu sudah perbandingannya lebih sedikit ya dibandingkan sedikit, media lain seperti sekam bakarnya. Jadi itu nggak terlalu banyak saya kasih. Itu banyak ya. Antisipasi juga ya, Bli Ya. ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Jika teman-teman menggunakan sekam mentah, fine-fine aja, bisa-bisa aja. Ya, bisa-bisa. Tapi apa namanya, kuantitinya kita lebih sedikit daripada sekam bakar. Ya. Oke, jadi untuk media seperti itu. Dan saya lihat di sini nutrisinya ada sedikit pupuk kimia untuk slurry-dash ya. Iya. Dan apakah ini isi pupuk kandang Bli untuk nutrisi? Pupuk kandang, oh ya, saya Kohe. lupa isi gini, kohe Ya. ya, kotoran hewan. Oke, jadi saya lihat juga kondisi pohon di sini lumayan subur ya. Namun maaf nih Bli, Iya. namun mungkin pohon ini agak kekurangan sinar matahari. Betul. Ya jadi oke Bli, apa namanya? Di sini apakah ada curah hujan yang tinggi? Mungkin kita teknik penyiramannya setiap hari, apakah pada saat musim hujan sering hama menyerang, itu gimana itu untuk kesehariannya Bli? Jadi untuk keseharian pohon ini nggak begitu ribet ya dia. Kalau kemarin waktu musim hujan, jadi tak biarin aja. Oke. Kalau sekarang kan mungkin udah mau musim kemarau ini, mungkin nanti lebih dan saya untuk penyiraman. Penyiramannya. Ya jadi karena di sini kan kondisinya juga agak lembab dan seperti yang saya bilang tadi kondisinya kurang sinar matahari. Tapi ya apa boleh buat kan karena tempatnya juga seperti ini dan di sini juga beliau memanfaatkan lahan yang ada. Jadi pokoknya beliau tetap semangat untuk melakukan proses budidaya dan nanti seiring berjalannya waktu itu pohon pasti akan tetap berkembang. Oke, jadi seperti itu. Jadi apakah Bli sudah memiliki konsep untuk pohon ini? Sebetulnya sih udah Bli, cuma kan seperti yang Bli tadi bilang, Ya. sering berjalannya waktu pasti konsep itu akan berubah. Akan berubah ya. Ya. Oke, Itu jadi aja sih. ya. Jadi di sini kan saya lihat masih ada Ya. bekas potongan yang belum tertutup kambiumnya ya. Ya. Apakah nanti Bli menggunakan sisi ini apa cuman menggunakan sisi ini aja? Tentunya batangnya ini ya. aja.
Jadi tentunya saya akan pakai sisi ini juga beli. Ini rencananya nanti saya jadikan tangan satunya karena kebetulan nggak ada titik tunas di sini. Saya coba, semoga ini nanti bisa ya. berhasil ya. Oke, jadi pohon ini konsepnya masih belum jelas seperti yang saya bilang tadi, dan beliau pun masih memikirkan nanti ke depannya pohon ini akan seperti apa. Dan untuk sudut pandangnya dari sini ya teman-teman ya, bisa lihat di video dan bisa kita simak secara bersama dan secara detail. Mungkin ada masukan dan nanti dari teman-teman yang menonton video ini, karena pohon ini masih proses dan kebetulan beliau akan mengonsep di sini menjadi pohon informal lah kita katakan ya. Konsepnya informal dan kemungkinan akan ada melakukan proses tempel susu. Nah, di sini sudah ada tunas yang akan mau ditempel karena batang ini sangat sulit atau sangat menunggu lama untuk menumbuhkan tunas ya, begitu ya beliau. Makanya dilakukan sistem ini agar untuk mempersingkat waktu. Jadi nanti kedepannya kemungkinan saja ada di sini ada cabang yang pertama. Jadi ini menjadi cabang yang kedua dan ini menjadi background. Nah, ini cabang yang ketiga sekaligus menjadi background, dan yang cabang yang ini seperti yang saya bilang tadi, ini menjadi terusan batang dan akan tumbuh tunas. Harapannya seperti itu, kemungkinan saja bisa menjadi leher, dan di sana kita bisa men-setting kerangkai mahkota dan akan membuat juga skala tajuk-tajuk yang akan beliau buat. Oke, jadi seperti itu gambarannya saja ya. Jadi di sini kita belajar menghayal. Ya, beliau. Kalau bonsai itu pasti kita harus ngehalu dulu. Ya, dulu. Oke, jadi seperti itu. Oke, Sobat Unsei. Nah, jadi seperti itu perbincangan kita tadi bersama Bli Nadi, membahas tentang pohon ini, storynya bagaimana, dan proses pemindahannya bagaimana, dan kondisi pohon setelah dipindahkan bagaimana. Dan di sini kita tujuannya hanya untuk berbagi ya, tidak ada maksud untuk menggurui. Dan semoga saja video ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya di penghobi bonsai. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Dan saya juga akan ucapkan terima kasih kepada Bli Nadi karena sudah menyediakan media untuk kita saling bertukar pikiran sesama penghobi. Nah, jadi di sini apakah Bli Nadi memiliki suatu kritik dan saran atau segala macamnya bagi penonton? Jadi dari saya sendiri, intinya jangan pernah puas untuk berproses, tetap semangat dan raih cita-cita. Ya, intinya kalau mau bermain bonsai itu kita harus sabar, tekun, maka dari itu pohon akan subur. Gitu ya, Beliau? Ya, betul sekali. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, dan jangan pindah dari channel ini karena beliau memiliki pohon satu lagi, yaitu ada pohon waru. Nanti kita cek di dalam rumah ya. Oke, dan sampai ketemu di video selanjutnya.